Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita bertemu dalam video tutorial. Kami doakan semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada video tutorial kali ini kembali kita membahas tentang pengaplikasian Google Formulir untuk aplikasi penerimaan peserta didik baru. Kemarin sudah kita bahas juga tentang tutorial pembuatan aplikasi pendaftaran peserta didik baru, tetapi di dalam video tutorial kali ini kita akan tambahkan sedikit tentang bagaimana membuat bukti pendaftaran yang terkirim ke email siswa. Jadi setelah siswa mendaftar, siswa akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran yang mereka pegang. Nanti di dalam tanda bukti itu akan ada nomor pendaftaran, di mana nomor pendaftaran itu dibuat secara otomatis oleh sistem. Kemudian di dalam nomor pendaftaran juga ada foto yang sudah mereka uploadkan sebelumnya. Nah, mari kita cobakan bersama-sama. Di sini saya sudah mempunyai sebuah belangko bukti pendaftaran. Di sini nanti ada nomor pendaftaran, akan otomatis muncul penambahannya itu sesuai dengan jumlah siswa yang sudah mendaftar, calon siswa yang sudah mendaftar. Nanti juga akan ada foto, jadi di belangko atau kartu pendaftaran ini akan ada foto siswa calon peserta didik baru kita ini. Oke, mari kita cobakan bersama-sama. Pertama tentu saja kita login dulu ke Google Drive. Setelah login ke Google Drive, langkah pertama kita buat dulu foldernya dengan cara klik tanda tambah, kemudian folder. Kita buat namanya ppdb 2020. Ini untuk min ya, min 10 Padang. Ini sebenarnya min 10 Padang itu tidak ada, tapi kita buatkan jadi contoh saja. Oke, kita buat. Nah, ini dia foldernya, kita buka. Kita masuk ke langkah kedua, membuat folder sudah. Kita masuk ke langkah kedua, membuat formulir, mengupload formulir yang sudah kita buat di dalam Microsoft Word ke dalam drive kita. Caranya bisa saja Bapak Ibu, ini ditarik saja. Ini dimana kita simpan, kita lihat dulu. Kita simpan di dokumen ya, ternyata current foldernya dokumen. Jadi kita tarik saja dokumen, tanda bukti daftar. Ini filenya kita tarik ke Google Drive, kita lepaskan. Oke, udah selesai terupload. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, simpan formulir menjadi Google Doc ya, save as formulir menjadi Google Doc. Ini langkah ketiga. Oke, caranya kita buka dulu folder file tanda bukti Microsoft Word tadi, diklik 2 kali muncul seperti ini. Oke, kemudian di bagian atas ada buka dengan, itu kita klik, pilih Google Dokumen. Nah, oke, ini ditutup saja. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pembuatan tanda bukti ini, dari awal ketika bekerja dengan Microsoft Word, saya sudah membuat formatnya seperti ini ya. Misalkan nomor pendaftar titik 2, ini ada tanda apit ya, tanda kurung runcing, tutup, buka, kemudian no daftar. Ini kita ketik saja manual dulu seperti ini ya. Ini saya hapus. Jadi sebagai contoh ya, no daftar. Nah, ini wajib kita identifikasi saja menurut versi kita masing-masing. Ini terserah ya. Untuk nama lengkap misalnya saya tulis buka kurung runcing, nama, kemudian tutup kurung runcing juga.
Jenis kelamin juga seperti itu, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, emailnya, asal PAUD, dan foto ID. Untuk email, kenapa kita masukkan email? Email ini fungsinya adalah untuk pengiriman tanda bukti. Jadi pihak sekolah atau madrasah setelah menerima pendaftaran siswa akan mengirimkan tanda bukti ini, kartu tanda bukti ini ke email yang dituliskan oleh siswa. Tentu saja emailnya harus aktif, kalau tidak ini tidak bisa terkirim kartu pendaftarannya ini. Jadi ini fungsi dari email. Jadi nanti di formulir kita buatkan sebuah pertanyaan, email aktifnya apa, dan siswa harus memasukkan email yang dalam kondisi aktif. Nah, begitu juga dengan foto ID. Jadi di awal Microsoft Word ini sudah kita identifikasi. Oke, kita kembali ke sini. Ini kita sudah buka dengan Google Doc. Selanjutnya kita simpan file, simpan sebagai Google Dokumen. Oke, ini sudah tersimpan sebagai Google Dokumen. Kita tutup saja. Ini juga. Nah, sekarang kita punya dua file ya. Pertama, tanda bukti daftar, ini Google Dokumen. Yang ini tanda bukti daftar dengan extension Microsoft Word. Oke, langkah ketiga sudah selesai. Kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat adalah membuat Google Formulir. Oke, caranya seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Langkah bisa dengan cara klik kanan di area ini, kemudian pilih Google Formulir, atau cara lainnya adalah dengan klik tanda tambah baru, kemudian ini batal saja, kemudian lainnya sama ya, Google Formulir. Oke, selanjutnya ini kita buatkan judul formulirnya formulir PPDB min tahun pelajaran TP aja ya, 2020-2021. Pada bagian deskripsi misalnya isikan formulir PPDB ini dengan data yang valid dan benar. Oke, tambahkan sedikit. Formulir seleksi calon siswa baru min 10 Kota Padang. Oke, ini terserah saja sebenarnya apa isian deskripsi menurut versi Bapak dan Ibu semua. Kita simpan dulu, kita beri nama formulir ini dengan cara mengklik bagian atas formulir tanpa judul, kita klik, maka otomatis menyesuaikan dengan judul yang ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Kalau kita lihat di kartu pendaftaran, pertanyaan pertama adalah nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, nomor pendaftaran itu bersifat otomatis ya, jadi tidak diinput. Jadi yang diinput pertama adalah nama lengkap. Oke, pertanyaan pertama nama lengkap, kita copy saja, kita paste di sini. Nama lengkapnya siapa, ini jawaban singkat. Oke ya, wajib diisi. Nah, bisa juga ditambahkan untuk nama lengkap, karena ini siswa tamatan dari PAUD atau langsung dari orang tua, kita tambahkan deskripsi di sini. Caranya klik tanda titik 3, kemudian deskripsi,
Nah, pada bagian deskripsi ini silakan Bapak Ibu tambahkan sebuah panduan atau deskripsi. Misalkan isikan nama sesuai dengan akte kelahiran. Oke. Jadi ini akan muncul nanti di belangko pendaftaran siswa. Selanjutnya, jenis kelamin. Kita tambah pertanyaan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, ini wajib diisi. Selanjutnya, tempat lahir. Tambah lagi pertanyaan. Tempat lahir, ini jawaban singkat, wajib diisi. Selanjutnya, tanggal lahir. Kita tambah. Tanggal lahir ini berupa format penanggalan. Jadi ini otomatis kita klik juga wajib diisi. Selanjutnya, nama orang tua wali. Tambah lagi pertanyaan. Ini wajib diisi. Selanjutnya, alamat email. Kita tambah pertanyaannya. Alamat email. Nah, ini wajib diisi ya. Untuk alamat email, ini kita tambahkan deskripsinya. Isikan alamat email yang aktif karena tanda kartu tanda bukti pendaftaran akan dikirimkan ke email tersebut. Ini supaya orang tua atau pendaftar mengetahui fungsi dari email yang diinputkan. Ya, kita boleh juga tambahkan di sini alamat email. Setelah email kita masukkan foto, kita tambah pertanyaannya, yaitu upload pas foto. Ini jawabannya adalah berupa file upload. Lanjutkan. Nah, ini ada settingan yang bisa kita atur. Yang pertama, izinkan hanya file berjenis tertentu saja kita aktifkan. Karena ini berupa foto, maka pilihannya adalah kita izinkan yang berupa gambar saja. Selain itu tidak. Misalnya dokumen tidak bisa, Excel tidak bisa, PDF tidak bisa, video tidak bisa, PowerPoint juga tidak bisa, yang berupa audio juga tidak bisa, hanya berupa gambar saja. Kemudian jumlah maksimum satu file, karena foto, pas foto satu file saja. Ukurannya maksimal, ya oke, ini biarkan saja seperti itu. Wajib diisi. Selanjutnya, datanya adalah asal PAUD. Kita ganti pertanyaannya, sebelumnya. Opsinya RA, kemudian bisa juga TK atau PAUD ya, atau tidak PAUD saja. Oke, ini wajib diisi. Untuk yang data yang ini kita tambahkan sebuah skenario, dimana kalau RA nanti diminta apa nama RA-nya, kemudian kalau TK diminta juga apa TK atau PAUD-nya,
kemudian tidak PAUD nanti langsung pilihannya kirim formulir. Jadi untuk yang ini kita tambahkan buka bagian berdasarkan jawaban. Oke. Nah, sebelumnya kita buat dulu bagiannya. Bagian ini adalah asal PAUD. Tambah pertanyaannya, nama PAUD. Ini jawaban singkat, wajib diisi. Oke, jadi kembali untuk apabila siswa dari RA lanjut ke bagian nama asal PAUD-nya itu nama RA-nya apa. Begitu juga dengan TK, ya, TK asal PAUD-nya itu apa. Sementara untuk tidak PAUD langsung ke kirim formulir. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah kelima, yaitu men-setting folder foto menjadi public. Baik, kita kembali ke Drive, Google Drive kita. Ketika kita membuat sebuah pertanyaan berupa jawaban upload file seperti upload pas foto ini, maka Google Drive otomatis akan membuat sebuah folder penampung, ya, seperti ini. Nah, di dalam folder ini nanti file-file yang diuploadkan oleh siswa melalui upload foto dimasukkan. Nah, jadi nanti di dalam folder formulir ini ada folder lagi untuk pas foto. Jadi pas foto dimasukkan ke sini semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, yang dimaksud di langkah kelima ini adalah setting folder yang menampung ini menjadi public. Caranya klik kanan, kemudian bagikan. Sekali lagi, klik kanan di folder formulir PPDB, kemudian bagikan. Kemudian di bagian tombol lanjutkan, silahkan diklik. Selanjutnya, pada bagian yang memiliki akses ini, defaultnya atau standarnya adalah settingannya pribadi. Jadi ini kita ubah dengan mengklik tombol ubah menjadi aktif. Aktif siapa saja yang memiliki link. Kemudian pada bagian aksesnya kita rubah menjadi editor. Oke, seperti itu. Kemudian simpan dan selesai. Oke, ini tandanya sudah berubah menjadi public, dan folder pas fotonya juga harusnya sudah berubah. Kalau tidak, kita lakukan hal yang sama, bagikan, kemudian lanjutkan. Ini kita rubah. Ini sudah aktif ya, editor, berarti ini sudah oke. Simpan dan selesai. Oke. Nah, berarti langkah kelima kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk langkah keenam. Kita menginputkan rumus pendaftaran otomatis dan rumus untuk foto. Di bagian formulir kita mempunyai nomor pendaftaran dan foto. Yang ini dimana nanti untuk nomor pendaftaran itu tidak diinput oleh siswa, tetapi sistem yang memberikan secara otomatis. Nah, ini perlu rumus. Kemudian di bagian foto juga menampilkan foto yang sudah diuploadkan tadi, ditampilkan ke sini. Oke, kita kembali ke Drive. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap siswa mengirimkan jawaban atau melakukan pendaftaran, maka akan ditampung di dalam sebuah spreadsheet, ya, akan masuk ke dalam respon. Nah, ini langkah selanjutnya, kita buat dulu spreadsheetnya dengan cara mengklik tombol yang ini ya, klik tombol yang ini, kemudian buat ini formulir PPDB, buat ya, buat spreadsheet baru. Oke. Oke, ini adalah spreadsheet formulir PPDB sesuai dengan pertanyaan yang ada pada bagian formulir ini. Mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, alamat email, upload pas foto, pendidikan sebelumnya, dan nama PAUD. Selanjutnya kita masukkan dulu untuk pas foto ya.
untuk pas foto. Rumus untuk memasukkan pas foto. Di sini kami sudah menyediakan sebuah rumus. Bapak Ibu tinggal copy paste saja nanti. Rumusnya kita akan sharekan di deskripsi. Ini saya copy, dan di sini di kolom K1 kita pastikan. Bapak Ibu, sebelum kita enter, kita pastikan dulu bahwa rumusnya ini sudah selesai. Maksud dari rumus ini adalah apabila baris pada kolom A berisi, ya, ada isinya lebih dari satu, sama dengan satu ada isinya, maka ya buka foto yang ada pada kolom F. Nah, ini salah. Kenapa salah? Kolom F itu isinya adalah orang tua, sementara pas foto kita isinya pada kolom H. Maka ini kita ganti, ya, kita ganti menjadi H titik H, yaitu kolom H untuk pas foto. Baru kita enter. Judul kolom ini otomatis terisi berdasarkan nama yang kita identifikasikan di dalam rumus ini. Ini juga boleh kita isi, misalnya kita ganti, misalnya ini kita ganti menjadi foto ID, boleh juga seperti itu, ya, menyesuaikan dia. Oke, untuk rumus foto ID sudah oke. Kemudian masukkan juga rumus untuk nomor pendaftaran otomatis. Ini rumusnya sudah kita buatkan, nanti Bapak Ibu tinggal ambil saja. Kita masukkan di kolom L. Berbeda dengan foto ID tadi, kalau rumus untuk pendaftaran kita masukkan pada baris kedua. Jadi baris pertamanya itu tetap judul kolomnya pendaftaran, kita masukkan di sini. Rumus ini artinya, Bapak Ibu, apabila kolom A ada isinya, maka isikan nomor pendaftaran itu dengan nomor otomatis sesuai dengan yang diidentifikasikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada di sini tulisan rumus di sini A2 sampai A102. Ini boleh diisi kalau seandainya pendaftaran kita itu lebih dari 1000 orang. Misalnya jumlah pendaftar kita diperkirakan sebanyak 2000 atau 3000. Ini tinggal kita ganti saja menjadi 3000, ya. Berarti semuanya kita ganti menjadi 3. Oke, kira-kira seperti itu. Langkah ke-6 sudah selesai, menginputkan rumus. Oke, masuk kita ke langkah ke-7, yaitu menggabungkan Google Formulir dengan Google Doc. Untuk menggabungkan formulir yang sudah kita buat tadi dengan Google Formulir yang kita buat dengan tanda bukti daftar, kita bekerja di Google Sheet. Ya, kita bekerjanya, settingannya adalah di Google Sheet-nya yang ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, kita masuk dulu ke menu di atas, ya. Pada bagian tengahnya ada menu autocreate. Nanti kalau menu autocreate-nya tidak ada, Bapak Ibu belum punya, silakan klik tombol dapatkan add-on atau pengaya, ya. Kemudian di bagian penelusuran silahkan diketik autocreate, ya, ini dia. Nah, nanti ini akan muncul yang berwarna kuning, ya. Nah, karena di tempat kami sudah terinstall, maka ini sudah terinstall. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuk untuk penginstalannya. Oke. Nah, kalau sudah terinstall, pada bagian autocreate klik nanti launch.
kemudian klik new job. Nah, di AutoCreate langkah pertama kita berikan nama dari AutoCreate kita ini, misalnya bukti pendaftaran, seperti itu kira-kira. Kemudian kita klik tombol next, masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah pemilihan template. Jadi kita hubungkan, kita buka atau kita pilih file Google Doc yang sudah kita buat tadi ya, dengan cara select from drive, kemudian kita cari, ini dia tanda bukti ya, tanda bukti daftar yang ini. Oke, kemudian klik tombol select, tunggu sebentar sampai muncul tanda bukti daftar di sini. Oke, kemudian klik tombol next lagi, masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menghubungkan Google Doc dengan Google Formulir kita. Di sini langkahnya. Pertama, nomor daftar, otomatis kita hubungkan dengan nomor pendaftarannya ini. Kemudian nama siswa dihubungkan dengan nama lengkap, jenis kelamin JK dihubungkan dengan jenis kelamin, tempat lahir dihubungkan dengan tempat lahir, tanggal lahir dihubungkan dengan tanggal lahir, waktu dihubungkan dengan nama orang tua wali, email dihubungkan dengan alamat email, PAUD dihubungkan dengan nama PAUD, kemudian foto ID dengan foto ID. Nah, untuk foto ID, karena kita menampilkan fotonya, maka pada bagian standar ini dirubah menjadi image. Jadi pada bagian ini dia berubah menjadi image URL ya, image URL. Kemudian pengaturan lebar dan tingginya silakan ditentukan sendiri. Kita akan contohkan lebarnya adalah 70 dan tingginya misalnya 90. Oke, kemudian klik next. Kemudian pada langkah keempat kita akan membuat apa nama file yang akan dikirimkan ke email siswa sebagai bukti pendaftaran. Jadi boleh juga namanya bukti pendaftaran, kemudian nama siswanya. Ini ya. Nah, kemudian untuk nama siswa untuk nama siswa kita ambil dari worksheetnya langsung. Kenapa demikian? Karena untuk yang ini harus betul-betul sama ejaannya. Kalau tidak sama, baik huruf kecil huruf besarnya tidak akan bisa terkoneksi. Jadi ini kita copy saja, kita salin, kemudian di sini kita buka kurung, kita pastikan. Kemudian Google Doc ini tipe filenya PDF saja. Oke, klik tombol next. Ini biarkan saja. Ini untuk pemilihan folder tempat penyimpanan bukti pendaftaran yang sudah dibuat tadi. Oke, klik tombol next. Next lagi. Nah, oke, masuk ke langkah ke-8. Untuk langkah ke-8 ini pengaturan pengiriman bukti itu, bukti pendaftaran siswa. Oke, ini kita pilih share doc, yes. Kemudian share doc filenya bertipe PDF. Kemudian pada bagian to-nya kita pilih alamat email siswa. Ya, kita pilih alamat email siswa ini. Jadi ini kita
Kemudian subjeknya bukti pendaftaran min 10 pada. Kemudian pada bagian miseknya kita ketikkan silahkan simpan bukti simpan dan print bukti pendaftaran berikut. Oke. Selanjutnya next. Langkah ke-9, kita pada bagian run on from triggernya kita klik tombol yes, kemudian ini kita klik yes saja. Kemudian kita save. Oke, itu langkah-langkahnya. Berarti langkah ke-7 sudah selesai. Sekarang saatnya kita coba membuktikan apakah dokumen kita ini sudah baik, sudah berjalan. Oke Bapak Ibu, kita coba klik plat tinjau, kita input salah satu contoh, misalnya nama anak Aisyah, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Padang, tanggal 1 bulan 4 2012, nama orang tua ini dikirimkan ke ini alamat email saya saja, gmail.com. Kemudian pas fotonya kita klik, kemudian kita pilih dari perangkat ini ya, Aisyah sebagai contoh saja. Kemudian kita upload. Berasal dari TK. Berikutnya nama TK nya TK Kasih Bunda. Oke, kirim. Baik, sudah selesai terkirim, tanggapan Anda sudah direkam. Oke, kita lihat ini responnya sudah masuk, dan pada bagian Excelnya juga sudah masuk. Oke, ada tambahan 4 buah kolom untuk pengerjaan AutoCAD ini. Oke, kita lihat di bagian formulir ini. Nah, ini PDF-nya juga sudah masuk. Baik, kita coba buka. Oke, fotonya belum masuk. Untuk foto mungkin ukuran tidak pas ya, mungkin kita robah sedikit settingannya. Kita edit. Pada bagian ini 60 kali 80 saja, kemudian kita save. Oke, ini kita push lagi supaya bisa kita. Kemudian untuk nomor pendaftaran juga tidak muncul. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sering terjadi nomor pendaftaran tidak muncul disebabkan karena beberapa hal. Jadi untuk kasus nomor pendaftaran tidak muncul ini, langkahnya adalah pertama
kita ambil lagi rumus yang tadi ya, rumus yang untuk nomor pendaftaran, kemudian kita kopikan lagi ke sini, kemudian kita enter. Nah, ini dia berubah menjadi ref. Nah, untuk kasus ref seperti ini, silahkan Bapak Ibu letakkan kursor di baris ketiga. Jadi baris ketiga itu diblok semua seperti ini. Baris ketiga diblok semua, kemudian gabungkan menekan tombol Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah ya, Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah, sehingga seluruh baris mulai dari baris ketiga itu terblok. Kemudian silahkan diklik, silahkan ditekan tombol delete pada keyboardnya, tombol delete. Oke ya, tombol delete. Nah, ini sudah saya tekan tombol delete dan nomor pendaftarannya muncul. Oke. Kemudian jadi untuk pelaksanaan nanti di lapangan, mungkin untuk pendaftaran nomor 001 ini biarkan saja dimiliki oleh admin ya. Jadi nomor 001 untuk admin supaya nanti bisa dilanjutkan di nomor 002. Oke, kita hapus kembali yang di drive ya, yang ini, supaya bisa kita jalankan lagi AutoCAD-nya. Kita jalankan dengan cara mengklik tombol run. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita lihat sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Sudah, fotonya juga sudah masuk. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira caranya. Mungkin tadi dimensi foto kurang terlalu lebar ya. Nanti silahkan Bapak Ibu atur sendiri, sesuaikan. Saya akan coba buka email taslimperdana@gmail.com karena kesana kita kirim tadi. Oke, ini ada kiriman file untuk yang bukti Aisyah. Oke Bapak dan Ibu, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan kembali kita doakan semoga pandemi yang sedang mewabah ini cepat berakhir. Kami ingatkan, tetap di rumah, jaga jarak, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, dan terakhir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.